Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanah, MPM 2003021059, kelas B, Prodi S1 Perbankan Syariah, semester 2, mata kuliah Pengantar Manajemen. Dosen pengampu Selvia Nureasari, MII. Saya di sini akan menjelaskan tentang dinamika konflik dalam organisasi. Yang saya akan jelaskan adalah pembagiannya, yaitu penanggulangan konflik lini dan staf. Adapun penjelasan tentang berikut. Pengertian konflik. Pada hakikatnya, konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan itu berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Alex Nitisemito mengemukakan beberapa hal yang membantu pimpinan tentang adanya konflik seawal mungkin, antara lain adalah: yang pertama, dapat diciptakan komunikasi timbal balik. Apabila pimpinan mampu berkomunikasi terhadap bawahannya, maka bawahan akan mempunyai keberanian untuk mengembangkan segala sesuatu kepada atasannya. Dari informasi-informasi yang diperoleh dari bawahan tersebut, dengan pengetahuan itu, maka pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau pengarahan. Jika pimpinan tidak dapat melakukan komunikasi timbal balik, maka bawahan akan takut mengemukakan segala sesuatu kepada pimpinan. Menggunakan jasa pihak ketiga. Biasanya pihak-pihak yang sedang berkonflik lebih terbuka pada pihak ketiga yang tidak berpihak kepada keduanya. Oleh karena itu, untuk dapat lebih mudah mengetahui seawal mungkin, dapat menggunakan jasa pihak ketiga. Berikutnya, menggunakan jasa pengawasan informasi. Pengawas informasi ini bertugas sebagai intel yang harus melaporkan segala sesuatu kepada atasannya. Itu yang kedua, timbulnya konflik. Ada 3 konflik yang menyebabkan timbulnya konflik. Yang pertama, perbedaan pendapat. Suatu konflik terjadi karena perbedaan pendapat di mana masing-masing pihak merasa dirinya yang paling benar. Yang kedua, salah paham. Salah paham juga dapat menimbulkan konflik. Misalnya, sikap orang niatnya baik, tetapi pihak lain merasa tindakannya tersebut dapat merugikan. Yang ketiga, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain, sehingga salah satu pihak merasa kurang enak, kurang simpati, ataupun benci. Perasaan ini juga dapat menjerumus pada konflik. Dari ketiga konflik tersebut merupakan terjadi oleh sebab intern, tetapi
Terdapat juga konflik yang disebabkan oleh ekstern dan beberapa faktor lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengadu domba antara pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Berikutnya adalah jenis-jenis konflik. Konflik peranan yang terjadi di diri seseorang atau person role konflik, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konflik antar peranan atau interrole konflik, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat 2 tahun lebih sebagai fungsi yang saling bertentangan. Misalnya, pada anggota serikat pekerja yang juga pengawasan atau mandor perusahaan. Konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang, yaitu intergender konflik. Biasanya, dekan atau fakultas harus memenuhi permintaan yang berlainan para ketua jurusan. Konflik yang timbul karena disampaikannya yang sering bertentangan atau intragender konflik. Berikutnya adalah sumber-sumber konflik organisasi. Berbagai sumber utama konflik organisasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas. Bila setiap satuan dalam organisasi mempunyai sumber daya terbatas, masalah bagaimana membaginya merupakan konflik potensial sumber daya. Sumber daya tersebut harus dialokasikan sehingga beberapa kelompok tak terelakkan akan mendapatkan lebih sedikit dari apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Yang kedua, perbedaan dalam berbagai tujuan. Sebagai contoh, departemen penjualan mungkin menginginkan penetapan harga rendah untuk menarik lebih banyak langganan. Sedangkan departemen produksi mungkin menghendaki harga lebih tinggi dan sudut pandang yang berbeda-beda. Mereka sering menghadapi kesulitan untuk menyetujui program-program kegiatan. Yang ketiga, saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja. Saling ketergantungan kerja apabila 2 atau lebih kelompok saling tergantung satu dengan yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas repetitif mereka. Dalam kasus ini, seperti seberapa besar potensi atau kooperasi sangat tergantung pada cara situasi tersebut dikelola. Konflik mungkin juga memanas bila pekerjaan didistribusikan secara sama, tetapi penghargaan yang diberikan berbeda-beda. Konflik potensial adalah terbesar bila suatu unit tidak dapat dimulai pekerjaannya karena harus menunggu penyelesaian pekerjaan unit lain. Yang keempat, perbedaan
perbedaan nilai-nilai atau persepsi. Perbedaan-perbedaan tujuan antara para anggota berbagai satuan dalam organisasi sering berkaitan dengan berbagai perbedaan pendapat, perbedaan sikap, nilai-nilai dan persepsi yang dapat menimbulkan konflik. Yang kelima, kemenduaan organisasional. Konflik antar kelompok dapat juga berasal dari tanggung jawab pekerja yang dirumuskan secara mendua atau ambigus, dan tujuan-tujuan yang tidak jelas. Yang keenam, gaya-gaya individual. Banyak orang yang menyukai konflik, debat, dan argumentasi. Dan bila hal ini dapat dikendalikan, maka dapat menstimulasi para anggota organisasi untuk meningkatkan atau memperbaiki presentasi. Berikutnya, konflik struktur. Dalam struktur organisasi terdapat 4 bidang struktur di mana konflik sering terjadi. Yang pertama, konflik hierarkis, yaitu konflik antara berbagai tingkatan organisasi. Yang kedua, konflik fungsional, yaitu konflik antara berbagai departemen fungsional organisasi. Yang ketiga, konflik lini staf, yaitu konflik antara lini dan staf. Hal ini sering merupakan hasil adanya perbedaan-perbedaan yang melekat pada personal lini dan staf. Yang terakhir, konflik formal sampai informal, yaitu konflik antara organisasi formal dan informal. Adapun peranan konflik dalam organisasi. Ada 3 tanggapan dari Joe Kelly 1974 adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik menurut definisinya dapat dihindarkan. Yang kedua, konflik diakibatkan oleh para pembuat masalah yang mengacu dan primadona. Yang terakhir, bentuk-bentuk wewenang legalistik seperti berjalan melalui saluran-saluran atau berpegang pada aturan ditekankan korban diterima sebagai hal yang tidak dapat dielakkan. Dan untuk pembahasan yang terakhir, menyelesaikan konflik. Pimpinan dapat melakukan tindakan alternatif seperti dikemukakan di bawah ini, tetapi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. T. Hani Handoko 1984. Yang A, menggunakan sampai melaksanakan pendapat dengan menyatakan siapa yang setuju dengan pimpinan yang tidak hendaknya mengundurkan diri. Yang kedua, konfrontasi, di mana penyelesaian melalui persetujuan semua pihak tidak dapat dicapai, dan hal itu dibiarkan demikian agar pihak-pihak memikirkan dan merenungkan kembali pendapat masing-masing. Yang ketiga, kompromi, di mana pihak yang satu
mengorbankan sesuatu agar merumuskan pihak yang lain. Menghaluskan situasi ini meneruskan usaha mempertahankan status quo tetapi pimpinan secara informal berusaha untuk menyelesaikan persoalan terhadap isu yang sifatnya sepele. Yang terakhir, pengunduran diri. Dalam hal ini pimpinan melarikan diri dari situasi yang timbul dan tidak berusaha untuk menyelesaikan sama sekali. Dari penjelasan itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam grup WA. Dan dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan informasi yang ada di atas, dinamika konflik dalam organisasi merupakan hal yang wajar yang dialami setiap organisasi sebelum mencapai kesuksesan. Begitu banyak konflik yang muncul dalam suatu organisasi juga sebagai suatu tahapan sebelum organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Konflik terjadi sebab adanya perbedaan dalam tujuan, perbedaan dalam persepsi atau nilai, ketidakjelasan organisasi, dan masalah komunikasi. Konflik apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Dengan adanya berbagai macam pemikiran dan pandangan berbeda-beda, organisasi akan lebih hidup dan karya inovasi. Hal ini memerlukan manajemen konflik dan kematangan secara intelektual dan emosional dari para pelaku konflik dalam menanggulangi konflik. Konflik dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, di antaranya pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, itulah tadi pembahasan dari saya. Seperti yang saya bilang tadi, jika ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, silakan bertanya di grup WhatsApp atau langsung saja kontak saya. Dan maaf apabila ada salah kata, saya akhiri.